يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي Bapak dan Ibu, tamu undangan, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, saat ini kita sambut kedatangan dari Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia MCMI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI beserta rombongan. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Masyarakat Cinta Masjid Indonesia MCMI Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI beserta yang kami muliakan Al Ustadz Kiai Haji. Luar biasa Pak Kiai bisa hadir di tempat ini. Selamat datang Pak Kiai Haji Muhammad Sauki.
Masya Allah, langsung cerah suasana cuaca di halaman Masjid Baitur Rahman Kabupaten Poso. Pak Kiai Haji kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambut kedatangan Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ beserta Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI dan rombongan. رقد عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عصقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami cintai Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, putra dari almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Al-Fatihah buat almarhum. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Masyarakat Cinta Masjid Indonesia, yang sekaligus juga adalah anggota DPR RI, perwakilan dari Sulawesi Tengah, Komisi 9 yang terhormat, kami sebutkan Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Ellen Esther Pelealu SE. Yang kami hormati Bupati Poso atau yang diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bapak Abdul Kahar Lacare. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Poso yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala Kementerian Kantor Agama Kabupaten Poso. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Poso atau yang mewakili, Ketua PHBI Kabupaten Poso, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang MCMI Kabupaten Poso, para perwakilan ormas-ormas Islam, perwakilan pemuda-pemuda dan pemudi Islam, perwakilan dari ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya, terutama nikmat waktu dan nikmat kesempatan, terutama nikmat Islam, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul bersama dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Cinta Masjid Indonesia atau MCMI Kabupaten Poso, yang juga dirangkaikan dengan tablik akbar sebentar nanti ba'da asar. Pada hari ini Sabtu 5 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1445 Hijriah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada acara perdana, kami persilakan kepada ibu-ibu yang akan menyanyikan Mars MCMI supaya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mars MCMI, kepada undangan kami silakan duduk kecuali pengurus tetap berdiri. Kita akan menyanyikan Mars MCMI diikuti oleh seluruh pengurus. Kami undang kepada tamu undangan untuk berdiri, kita menyaksikan Mars MCMI. Terima kasih.
Kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sudah membawakan Mars MCMI. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu-ibu disilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sejenak kita akan tundukkan kepala. Kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa
yang akan disampaikan oleh Ustadz Jabir Panjaitan, Sarjana Agama. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat kita semua. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Hanya doa yang tulus dan pasrah yang akan mengiringi setiap hidup kita ini dalam bergerak untuk lebih maju. Izinkan Ustadz untuk memimpin doa dalam adab dan cara Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Ma akmalta lana min dinil Islam. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah. Al-mab'usu bil kitabi wal hikmah. Khatamun nabiyyin, imamul muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami melaksanakan acara yang berhikmah ini. Bagaimana kami menjadi manusia-manusia yang mencintai masjid yang ada di bumimu ini. Allahumma ya Ghaffar, di setiap sepak terjang kami paham dan mengerti betul bahwa tidak ada yang pasti, di sana ada yang salah dan keliru. Karenanya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb. Ampunilah segala dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami yang taat dan beriman kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya kita beranjak pada acara berikut, yakni prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Cinta Masjid Indonesia MCMI Kabupaten Poso, yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Wilayah MCMI Sulawesi Tengah. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Bapak Ketua, Bapak Bupati, serta hadirin sekalian, sebelum kami membacakan surat keputusan ini, kami sampaikan kepada seluruh pengurus yang akan dilantik, kiranya ketika saya membacakan nama-nama yang akan dilantik, segera untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Surat keputusan nomor 013 garing escape garing struktur garing PW datar MCMI garing Romawi 2 garing 2023 tentang struktur pengurus cabang masyarakat cinta Masjid Indonesia Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan, mengesahkan struktur pengurus cabang Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, masa khidmat tahun 2023 sampai 2028. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 Februari 2023, pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, tertanda Ketua Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Sekretaris Rustam Arifudin SAG MSI. Pengurus harian, Ketua Ibrahim Ismail SAG MHI, Wakil Ketua Markarma Lasimpala SP MP, Ruslam Baba Esos, Rufiqah Is Mahmud SH, Ramang Bima, Samdani SPDI MPDI, Amiruddin Latif SP. Sekretaris Basrin Ombo SAG MHI, Wakil Sekretaris Makmur SPDI MPD, Muhammad Zaki SE, Silva Kaseside SH, Usman Pangala SPDI, Dotranda Nilawati S. Lukman, Andini SPDI, Bendahara Zulfia Ojobolo STHI, Wakil Bendahara Haja Nurjana Samudin SE, Haja Wiwin Ari Pamungkas. Bidang Industri, Kreatif dan Infrastruktur, Ketua Fandi Nur Cahyo Santoso SPDI, Idham anggota Idham Ince Dahlan ST, Kumar Lapatoro ST, Haji Ansari Paputungan STMT, Muhsin Yusuf, Ihsan Hakim, Abdul Kadir. Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana, Ketua Abdul Kadir Abjul SPDI, anggota Darmin Bima, Yulin Efrin, Nur Ain Mohi, Rulan Maku SE, Iwan Tongke, Rahmid Pampi. Diketahui Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Sekretaris Rustam Arifudin SAG MSI. Selanjutnya kepada petugas pembawa bendera Pataka, silakan mengambil tempat. Ya, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ketua Wilayah MCMI Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, dimohon kesediaan untuk mengambil tempat di depan. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua DPW MCMI Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu 5 Agustus tahun 2023, bertempat di Kota Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saudara-saudara sekalian, akan saya kukuhkan menjadi pengurus Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, masa bakti 2023-2028. Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Saya Ketua Pengurus Wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini mengukuhkan dan melantik saudara-saudari menjadi pengurus cabang Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah perjuangan kita sekalian dalam memakmurkan masjid, khususnya di Kabupaten Poso, dan membangun semangat Islam yang rahmatan lil alamin, serta setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pelantikan dan pengukuhan ini, saya berharap laksanakanlah tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poso 5 Agustus 2023. Pengurus Wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Penyerahan pataka dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah MCM Sulawesi Tengah kepada Ketua DPC MCMI Kabupaten Poso. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saya Ketua MCMI Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan pataka kehormatan MCMI untuk saudara dakwakan di seluruh pelosok tanah Sintu Maroso ini. Saya terima dan bersedia untuk kami berdakwah untuk MCMI. Ya, sekaligus pemberian ucapan selamat kepada ibu-ibu yang sudah dilantik. Selamat bertugas, selamat mengemban amanah. Mudah-mudahan semua tugas yang dilimpahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hidup MCMI Kabupaten Poso. Selanjutnya kita masuk pada acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama, sambutan dari Ketua DPC MCMI Kabupaten Poso terpilih. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahil mujibu da'wan. Al-qailu fi muhkamil ayatil bayyinat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Al-muhtaramun, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Kiai Haji Muhammad Sauki MZ, putra dari almarhum dai terkenal 1000 umat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di sore hari ini kita kembali dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menganugerahi kita kesehatan, akan memberikan kita selalu keafiatan,
sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian hajat hidup kita dan seluruh rangkaian apa yang menjadi rencana-rencana kita di bawah kendali dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang senantiasa setia dengan ajaran-ajarannya. Bapak Ketua dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengurus MCMI Kabupaten serta mewakili seluruh sahabat-sahabat, seluruh teman-teman panitia pelaksana pelantikan pada sore hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Wilayah MCMI Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material kepada MCMI Kabupaten Poso, sehingga pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini yang apalagi sangat istimewa itu hadir di tengah-tengah kita dai kondang, dai nasional kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sauki MZ, yang beliau telah persembahkan untuk MCMI dan masyarakat Kabupaten Poso. Terima kasih Bapak Ketua. Yang terakhir, tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari dihantarkannya undangan, penulisan nama yang tidak tepat, lalu kemudian penempatan posisi duduk Bapak Ibu hadirin yang mungkin tidak sesuai dengan status dan jabatannya, serta snack yang telah dihidangkan oleh panitia mungkin tidak sesuai dengan seleranya. Saya mewakili seluruh pengurus MCMI Kabupaten Poso, khususnya panitia pelaksana, memohon kiranya agar bisa dimaafkan. Kami mewakili pengurus MCMI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya sesuai dengan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita beranjak pada sambutan kedua, yakni sambutan dari Bupati Poso. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Pemda Poso kepada Bapak Abdul Kahar Lacare STMSI. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Syukur alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa mengikuti kegiatan berkaitan dengan pelantikan pengurus MCDI. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPW MCI Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Dr. Anwar Hafid. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Sauki MZ. Ini Pak Kiai, maaf ini ada titipan dari pimpinan untuk bisa khusus mendoakan Kabupaten Poso agar tetap tentram dan damai. Terima kasih Pak Ustadz Kiai. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Ellen Pelialu. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Poso. Yang kami hormati anggota Forkopimda atau yang mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
karena atas rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan, dan kesempatan ini dapat bersama-sama dalam acara pelantikan rapat kerja dan takbik akbar masyarakat cinta masjid Kabupaten Poso pada saat ini. Kehormatan dan kebanggaan kami bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar MCMI. Hadirin yang berbahagia, hadirnya berbagai organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan di daerah mengindikasikan daerah tersebut sangat dinamis dan berkembang sesuai dengan organisasi yang ada, baik itu organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Tekad pemerintah daerah dalam mengemban amanat masyarakat Kabupaten Poso dinyatakan dengan mengambil kebijakan strategis melalui RPJMD 2021-2026 berupa 7 pilar program pemerintah daerah yang tertuang secara teknis dalam program kegiatan organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Poso. 7 pilar tersebut yaitu Desa Maju, Desa Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera, Poso Panca Pakaroso, Poso Harmoni dan Tangguh, serta Poso Bersinar dan Terdepan. Kami hadirkan untuk seluruh masyarakat Sintu Maroso, khususnya MCMI, 7 pilar program unggulan pemerintah daerah tersebut terus kita sosialisasikan, bahkan telah kami wujudkan satu persatu untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Poso. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu, pada momen ini saya selaku pemerintah daerah mengajak seluruh komponen bangsa ini, mari kita tetap selalu bersinergi, mau membahu dan bekerja sama untuk membangun tanah Poso yang kita cintai. Sambil terus kita berdoa agar Tuhan selalu menyertai setiap perencana dan pekerjaan kita. Kami yakin dengan bekerja bersama, dengan membangun bersama, kita akan sejahtera bersama. Tepuk tangan dulu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan istimewa ini. Selamat dan sukses kami sampaikan kepada para pengurus MCMI Kabupaten Poso yang dilantik pada hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan pengabdian kita bagi tanah Sintu Maroso yang kita cintai. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Tuhan memberkati kita semua. Baik, selanjutnya bersama-sama kami mohon perhatian kepada kita semua. Kita akan mendengarkan amanat dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah MCMI Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sambut Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah ila akhirul ayah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati, Ibu Bupati Kabupaten Poso, yang hadir di sini Bapak Bupatinya. Yang saya hormati mewakili Ibu Ketua DPR, Ibu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Ellen, Ibu Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso, serta seluruh yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, yang saya banggakan para anggota Forkompimda Kabupaten Poso yang hadir pada kesempatan ini, pengukuhan pengurus masyarakat cinta Masjid Indonesia Kabupaten Poso. Allah berfirman di Al-Quran yang saya bacakan di awal tadi. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid
hanyalah orang-orang yang memiliki iman dalam dirinya. Dan mereka percaya akan hari akhir. Mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat. Bahkan di kelanjutan ayat tersebut dikatakan bahwa mereka tidak pernah takut sedikit pun dalam dirinya. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya dalam hidup di dunia ini. Mereka yang selalu memikirkan masjid. Saya tadi sebelum ke sini, saya baca salah satu di grup, di share sebuah ada ibu-ibu yang ceramahnya begini ibu. Ada salah satu perempuan di kota Tarim, ya. Waktu dia meninggal, malamnya itu anaknya bermimpi. Dikasih lihat ibunya yang baru meninggal itu, anaknya melihat ibunya sedang duduk di satu tempat yang sangat bagus. Kemudian anaknya bertanya, "Ibu, kenapa kamu di situ? Padahal tadi baru-baru kami kuburkan kamu." Ibunya bilang, "Waktu saya selesai dikubur," ini cerita saya baca tadi di share yang di video itu. "Waktu saya selesai dikubur, saya mulai rasakan saya punya kaki, kemudian saya duduk, saya raba-raba, ternyata tanah semua di sekeliling saya." Dan dia bilang setelah retak semua dinding kubur itu, saya diperlihatkan taman-taman yang sangat bagus, air yang mengalir, pokoknya keindahan yang belum pernah saya lihat selama di dunia. Setelah itu saya bertanya kepada salah satu malaikat yang datang kepada saya, "Di mana," katanya, "itu Mungkar dan Nakir?" Karena saya di dunia dikasih tahu Ustadz, kalau kita meninggal nanti yang pertama datang itu adalah Mungkar dan Nakir. Dikasih tahulah bahwa Mungkar dan Nakir tidak akan pernah menyentuh kamu lagi karena kamu tidak lagi berada dalam kubur, tapi kamu berada di dalam surga. Terus dia bilang, "Kenapa saya tidak tiba-tiba saya berpindah?" Dia bilang, "Itulah amalanmu selama di dunia karena kamu sering bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi ibu bapak, salawat ini mari kita terus budayakan dalam hidup dan kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pesan-pesan saya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, perintah Rasulullah. Sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat berjamaah. Nabi tidak pernah salat sendiri di rumahnya. Coba buka semua sejarah Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi itu salat sendiri 5 waktu itu di rumahnya. Hari terakhir mau meninggal Nabi, tidak bisa lagi berdiri. Menurut riwayat, nafas itu sudah tidak ada di kaki, sudah ada di bagian atas. Dipapah, digendong, Nabi bilang, "Gendong saya, karena saya mau tetap salat berjamaah terakhir." Bayangkan Nabi ini dijamin masuk surga. Salat berjamaahnya luar biasa. Maka sekarang ibu-ibu, dulu ibu-ibu di Morowali, nah ini makanya kenapa saya suka ibu-ibu banyak. Ibu-ibu ini kalau suruh suaminya salat berjamaah pasti pergi. Ibu, mau bantu MCMI? Ibu, dulu orang ibu-ibu di Morowali saya bilang, kalau subuh-subuh kau bonceng suamimu pergi di masjid. Ya, kalau yang belum, tapi ibu-ibu di Poso ini semua suaminya sudah di masjid ya? Sudah, insya Allah. Ya. Amin. Ya. Ibu luar biasa, ibu tidak usah di masjid ibu, suaminya harus di masjid. Mari ibu-ibu kita dakwah suaminya dulu. Habis dakwah suaminya, dakwah anaknya. Habis dakwah anaknya, dakwah tetangga. Insya Allah Poso ini akan menjadi Poso yang tangguh, Poso yang hebat. Amin.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada semua pengurus. Mudah-mudahan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang dengan hormat, kita sambut dengan hormat Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi MJ. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumihi misluk amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumihi sarran min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh. Alhamdulillah, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 2:03 jam. Iya. Matahari pun sudah cenderung condong ke barat. Maka yang enak langsung kita tutup pakai doa saja. Hah? Memangnya sampai jam berapa pengajian? Jam 7. Sanggup? Yakin? Kuat? Saya enggak. Yang sanggup terusin. Saya pun hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Bapak Ibu, baginda Rasul pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang poso ini mau bahagia. Pertanyaan saya, semua yang hadir di sini mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta setiap habis sholat minimal apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Betul apa betul? Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di poso, kita harus punya 4 perkara nih Bu. Bu. Berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Sebentar, saya nanya dulu sama panitia nih. Jadi saya ceramah madep mana nih? Mohon maaf Bah. Ini panggung begini bikin capek Ustadz nih. Ustadz bikin jam muter begini bagaimana sih Bang? Ya, baik.
Pertama, kalau kita orang poso mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita di poso ini harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Hah? Loh, memangnya salah? Saya tanya Pak, punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Di mana rumah kita sesungguhnya? Kalau kata orang Jawa pernah berkata, my heart is my home. Wah. Rumah kita adanya di hati kita, Bu. Ayo kita lihat. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit, saya yakin tuh rumah rasanya. Betul? Ayo kita tengok berapa banyak kawan-kawan kita yang tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit ndak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang kayak begitu? Banyak. Betul. Tapi saya bangga bisa hadir pada sore hari ini, subhanallah. Saya lihat di kita ini masyarakat poso, rumah walaupun kecil, alhamdulillah punya. Betul? Alhamdulillah. Masuk kita di sini golongan rumah RSSSS SSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjoran saja pun sampai susah. Betul? Tapi karena saudara-saudara saya di poso ini hatinya luas, besar, saya yakin tuh rumah. Di rumah antara istri, suami dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah suami istri kerjasama untuk menghidupkan sholat di masjid. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk menghidupkan sunnah tahajud. Saya yakin besar rasanya itu rumah, Bu. Bu, suami ibu kan sering bangun tengah malam kan ya? Ngapain? Suami ibu bikin repot malaikat, Bu. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, kencing doang. Bu, parah bener suami ibu, Bu. Malaikat aja dibohongin apalagi ibu. Disiplin keyakinan. Tapi tengok sekarang gini, betapa disiplin kita kepada Allah mulai lentur bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur. Kita lupa hakikat kita diciptakan di dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya sholat kita benerin lagi. Banyak dari kita belakangan ini Bapak Ibu sekalian yang baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah kejedot tembok, tuh ya Allah, baru kita ingat Allah lagi, Pak. Artinya apa? Berapa banyak kita di Kabupaten Poso ini yang baru ingat Allah saat punya masalah. Bu, kalau lagi punya masalah, coba cakep orang Poso, Pak, saya yakin. Zikir ndak berhenti-berhenti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salat, datang ke Baitur Rahman, belum azan udah nongol. Sama ulama langsung deket. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai masalah, jalan ke Baitur Rahman kesasar lagi, Pak. Ini Baitur Rahman Jakarta ya. Bukan di sini, bukan. Kalau di sini sih insya Allah sama.
Ini saya cerita di Jakarta ini. Ayo, melalui pelantikan anggota, keanggotaan, pelantikan kepengurusan MCM ini, kita kembalikan lagi disiplin kita, terutama disiplin kepada Allah. Syahadat, disiplin keyakinan. Salat, mengajarkan apa salat? Disiplin waktu. Allahu Akbar, lihat ajaran salat, Pak. Betapapun kita lagi merasakan nikmatnya sholat. Pernah kan kita suatu waktu pernah merasakan nikmatnya sholat? Sebelum sholat zuhur kita qobliyah, nggak cukup 2, 4 bahkan. Masuk azan kita masih sholat sunnah lagi. Lepas azan qomat kita langsung sholat fardu zuhur. Lepas sholat zuhur kita masih mengerjakan qobliyah. Tapi kalau belum waktunya sholat asar, nggak boleh sholat. Betul? Tuh lihat, salat, disiplin waktu. Ayo kita lihat, kita lihat. Seandainya seorang TNI, seorang polisi, mereka laporan 5 kali kepada atasannya, masa iya masih mau sempat bikin laporan yang tidak enak? Betul apa betul? Betul apa betul? Kita umat Islam nih, sehari minimal 5 kali laporan kepada yang serba maha. Jadi kalaupun masih ada yang senang berbuat dosa, cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Kenapa? Biar gampang taubatnya. Tuh lihat, sehari 5 kali kita laporan kepada yang serba maha. Ramadan mengajarkan disiplin apa Ramadan, Bu? Bu, puasa ngajarin disiplin apa? Disiplin makan minum. Betul betul. Coba lihat ajaran Ramadan. Jangan kita bicara sesuatu yang haram, yang halal saja. Kalau memang belum waktunya kan nggak boleh. Betul. Nasi halal apa haram? Halal. Habis maghrib. Air kelapa halal apa haram? Halal habis maghrib. Ayam bakar, biarin kan belum pada makan udah lama nih. Ayam bakar halal apa haram? Halal habis maghrib. Suami sendiri halal apa haram? Halal habis tarawih, habis maghrib. Nafsu amat sih. Habis maghrib terburu-buru, Bu. Habis tarawih legaan. Alhamdulillah saya punya teman berbagai macam rupa, Pak. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya teman. Benar ini, Pak. Nah, saya beserta guru-guru nggak langsung memvonis, nggak langsung mengajak. Tapi ketika masuk azan, saya sama guru-guru sholat berjamaah. Besok nongkrong lagi, masuk azan lagi, sholat berjamaah lagi. Besok nongkrong lagi, kita beliin rokok, kita beliin makanan segala macam, sholat lagi berjamaah. Lama-lama malu akhirnya satu ada yang sholat. Sekarang akhirnya sholat berjamaahnya kagak putus. Saya punya kawan. Jadi bukannya saya nggak setuju kita mengajak, ayo ke masjid, jangan. Tapi buktikan dulu dengan diri kita. Kalau diri kita rajin sehari 5 kali masuk masjid saat sholat berjamaah, masa ya tetangga nggak ada yang merasa malu sih? Rumahnya dilewatin sama orang yang mau sholat berjamaah. Ini loh mental kita. Batu segitu keras ya, bisa bolong. Karena apa? Ditetesi air. Tuh. Jadi dalam berdakwah itu cari yang mudah, jangan yang sulit. Masyarakat Indonesia dibangun dari contoh bermasyarakat di masjid. Coba lihat. Masyarakat bermasjid itu masyarakat yang paling indah yang pernah ada di dunia ini. Coba. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul betul. Kenapa? Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Semua sama kalau sudah di dalam masjid. RT masuk masjid, buka sendal,
RT, RW masuk masjid buka sendal. W, lurah masuk masjid buka sepatu. Rah, bupati masuk masjid buka sepatu. I, presiden masuk masjid buka sepatu. Indahnya masyarakat bermasjid. Ketawa yang kompak kenapa sih Pak? Ketawa dicicil gitu sih. Lurah masuk masjid duluan, softnya di depan Rah. Presiden masuk masjid belakangan, ya dapatnya di belakang. Den, nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, semua sama ketika sudah di dalam masjid. Betul apa betul? Nah, masyarakat Indonesia berharap, para pendiri bangsa kita berharap nggak boleh ada warga negara kelas 1 di dalam hukum. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul apa betul? Tapi kan sangat kita rasakan betapa hukum kita sekarang laksana pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Setuju? Dah, yuk tutup doa yuk. Lanjut. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo, lewat MCM ini kita saja sama-sama jalin silaturahmi kita. Ingat, orang tua saya dulu menggalakkan ada toleransi antar umat seagama, ada toleransi antar umat beragama, dan ada toleransi antar umat beragama dengan pemerintahnya. Jadi ada sinergitas di dalamnya ini. Setuju? Nah, sumber dari 3 penyakit ini apa? Kuman, kurang iman. Ayo, dipelantikan MCM ini, pengurus MCM ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Caranya apa? Meluaskan hati kita, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Tugas kita adalah memakmurkan dan menjaga. Ini aja tugas kita. Jangan cuma membuat, orang membuat gampang, tapi menjaga dan memakmurkan ini jauh lebih penting. Setuju? Tuh yang pertama, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Lalu yang kedua, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia, yang kedua, kita harus punya di poso ini mau bahagia, harus punya misbahun munir. Punya lampu biar banyak asal terang. Ya iya, kalau banyak mati kan gelap juga Pak. Banyak terang. Apa lampu kita sebenarnya di poso ini Pak? Neon, lampu dunia. Patroma, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan sesungguhnya adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi alam kubur kita. Makanya ulama sepakat mengartikan misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita, Pak. Bu, nih maaf nih. Nih semua yang hadir nih, semua nih calon jenazah. Calon dewan belum tentu kepilih, Pak. Betul? Calon bupati antriannya banyak. Calon menteri ngimpi. Calon jenazah pasti. Bu, nih bakal mati nggak? Mati nggak? Mati. Bentar, ada yang protes. Mati apa meninggal? Bah, jarang ngaji bah rupanya orang Peroso nih Pak. Ayo kita sama-sama baca ya. Mau baca? Inna sholati wa nu wa ma
Wama stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada bacaan sholat wama meninggal. Lu jangan pakai protes. Semua kita, maaf, semua kita cuma sebatas perantau, Bu, di bumi Allah ini. Semua kita. Betul? Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Pulang. Seneng apa enggak? Gak konsekuen. Mau bilang seneng takut ntar malam. Bapak Ibu, apa sih yang bikin kita pulang kepada Allah berat? Ada yang ngeganjal di hati? Dua diajarin sama guru saya Al-Mukarram Mu'alif Fakhruddin Al-Bantani. Dua. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta nih sama urusan dunia, sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang ngeganjal di hati, Pak. Maka pulang kepada Allah pasti akan berat rasanya. Apapun pekerjaannya itu. Maaf, seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan jabatannya, Pak. Maka yang terjadi apa? Kita tengoklah, Pak, sekarang ini berapa banyak para pejabat yang berani sikut kiri kanan, jilat atas, injak bawah. Yang penting dirinya tetap menjabat. Betul? Kenapa? Cinta sama jabatan. Seorang pengusaha yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan hartanya, Pak. Bukankah lebih baik kita cari penghidupan yang benar-benar untuk modal kita di kehidupan setelah dunia ini? Tuh, yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, apa yang menyebabkan hati kita pulang kepada Allah berat? Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal, paksa berangkat, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan kelihatan. Contoh. Saya cuma punya duit 20.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Poso hendak balik ke Palu dengan duit 20.000. Kira-kira bisa nyampe Palu nggak? Kalau saya paksa berangkat, saya jadi gembel di jalan. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Betul? Apa bedanya dengan saudara-saudara kita di luar sana, Pak? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Makanya saya sering bilang dalam pengajian, kita seharusnya orang Poso ini bersyukur. Bersyukur kenapa, Soki? Bersyukur malaikat maut mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Bener ini. Coba kalau Israel nyabut nyawa pakai abjad, mungkin kita mudah nunggunya, nyiapin bekal siap, Pak. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, depannya C, lalu D, terus E, lalu F. Saya S. Selama abah saya Z, Pak. Berangkat duluan nyatanya. Lah kalau A, abah. Maka bersyukur kita malaikat maut nggak pernah menyabut nyawa pakai abjad. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perbekalan kita sebaik mungkin. Ini maaf. Bapak Ibu mau melakukan perjalanan ke Palu. Perjalanan Poso Palu 4 jam, anggap 4 jam. Naik kendaraan pribadi, mobil. Sebelum berangkat, Bapak Ibu kan pasti mempersiapkan sebaik-baiknya. Cek kondisi mobil, betul nggak? Bensinnya aman belum? Olinya udah diganti apa tidak? Bannya botak apa masih gondrong? Itu baru mobil tuh. Mobil sudah naik ke penumpang. Kalau bawa anak kecil, bawa balita, siapin air panas buat. Silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah?
Mudah kalau ngomong, pengaplikasiannya susah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, karena waktu juga sudah mau masuk maghrib, maka terakhir yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kullu. Suratul khas guru tua Habib Salim bin Idrus Al-Jufri, Al-Walid Kiai Zainuddin MZ binti Haji Ayub, Al-Walid Kiai Zainuddin MZ binti Turmuzi. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, Allah jadikan lewat keberkahan ilmu alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan duduk kita di majelis ilmu ini, keberkahan dari Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari masyarakat masjid yang ada di Poso ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para jamaah ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang saleh dan salehah, serta lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan yang keempat, khusus untuk para pengurus MCMI Kabupaten Poso, semoga Allah istiqomahkan beliau-beliau dalam rangka menjaga semangat sholat berjamaah di Poso tercinta kita ini. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir. Yassir umurana kulliha ya Allah wa la tu'assir alaina ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, demikianlah tablik akbar pada sore hari ini dengan berakhirnya ceramah agama dari Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Maka seluruh rangkaian acara pelantikan MCMI Kabupaten Poso kami nyatakan selesai. Atas nama seluruh pengurus dan panitia pelaksana, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.